pemirsa NASA di seluruh Nusantara, jumpa lagi ya, dalam siaran langsung. Saat ini kita berada di tambak udang NASA di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita akan menyiarkan secara live proses panen udang berteknologi NASA ya, yang hari ini tanggal 24 November 2022 tepat berumur 120 hari, dan kita lakukan proses pemanenan. Kita akan saksikan, kita akan siarkan proses pemanenan mulai dari tahap pengambilan di tambak hingga proses pensortiran udang-udang yang dipanen nanti. Ya, selamat menyaksikan siaran langsung proses panen udang ini. Nah, ini adalah proses pemilihan udang berdasarkan kualitasnya dan ukurannya. Setelah udang diangkat dari tambak, kemudian dilakukan sortir untuk membagi udang-udang berdasarkan ukurannya, diklasifikasikan menjadi udang size yang nanti akan ditentukan berapa perkiraan size atau beratnya, karena ukuran udang ini juga menjadi penentu dari harga per kilogramnya. Nah, kita akan menuju ke tambak. Kita akan menyaksikan bagaimana proses pengambilan udang dari tambaknya. Nah, jadi tambak ini seperti yang sudah pernah kita siarkan dulu, berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini merupakan kawasan pertambakan, ya. Banyak sekali tambak di sini. Kalau teman-teman berkesempatan naik pesawat, kemudian akan mendarat di Bandara YIA, nanti teman-teman bisa melihat ketika pesawat hampir mendarat, melewati kawasan tambak mulai dari Kabupaten Kebumen, Purworejo hingga wilayah Provinsi DIY di Kabupaten Kulon Progo. Tambak yang dikelola oleh PT NASA ini seluas kurang lebih 2 hektar. Yang saat ini kita budidayakan udang faname, kemudian ikan bandeng dan ikan kerapu. Luas yang dipanen untuk budidaya udang adalah 2000 meter ya, 2 petak. Tadi sudah selesai dipanen untuk yang petak pertama. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana pengambilan udang dari tambak. Nah, ini proses pengambilannya. Jadi ya, menggunakan jala troll namanya ya, sehingga bisa mengambil semua udang yang ada di tambak dengan menarik jala dari pinggir tambak yang satu menuju ke pinggir tambak yang satunya lagi, sehingga udang bisa masuk di dalam jala tersebut. Memang tidak sekali penjalaan bisa mendapatkan semua udang yang ada di tambak, tapi dilakukan beberapa kali. Dan ini adalah penarikan jala yang kedua. Pada budidaya kali ini alhamdulillah didapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan teknologi NASA. Di petak yang pertama tadi sudah kita dapatkan hasil panen kurang lebih 6 kintal dengan size 26 ya, artinya dalam 1 kilogram terdapat 26 ekor udang. Kalau secara berat rata-rata kurang lebih 38 gram per ekornya. Dan ini merupakan salah satu dengan ukuran size 26 atau 38 gram tersebut sudah masuk kategori ukuran super, sudah masuk
jenis yang selayak diekspor ya, sudah tidak sudah masuk ke pasaran untuk ekspor, sehingga termasuk udang yang sangat bagus sekali ya. Teknologi NASA yang dipakai pada budidaya kali ini adalah probiotik tangguh, ton untuk mengelola lingkungan, kemudian Viterna, PUC NASA, dan hormonik untuk suplemen nutrisi atau dicampurkan di pakannya. Nah, ini kita kembali ya, akan menyaksikan bagaimana setelah ditarik di jala atau jaring, kemudian akan dimasukkan ke drum-drum berwarna biru ya, untuk diangkut menuju ke tempat pensortiran tadi. Nah, ini adalah tambak yang sudah dipanen, yang ujung sana tadi sudah selesai dipanen. Kemudian ini yang kedua baru kita lakukan pemanenan. Sedangkan yang masih ada kincirnya, kincir airnya, itu untuk budidaya bandeng dan budidaya kerapu ya. Nah, ini proses memasukkan ke dalam drum untuk memudahkan pengangkutan menuju tempat pensortiran tadi. Nah, kemudian diangkut, dipikul 2 orang. Nah, ini bapak-bapak tenaga panennya. Mantap, mantap pokoknya. Nanti terkenal bapaknya ini. Super. Belum babat. Nah, ini dimasukkan kembali ke dalam drum. Ya, penuh sekali isinya. Udangnya besar-besar sekali, masuk kategori super. Nah, kita akan ikuti perjalanan udang sampai di tempat pensortiran tadi. Nah, di sini tempat dari drum tadi dimasukkan ke keranjang-keranjang, kemudian dicuci dulu untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, kemudian diletakkan di atas meja sortir. Nah, memang tidak bisa 100% dalam satu ukuran yang sama ya, pasti ada variasi dalam ukuran walaupun sedikit. Kalau yang tambak dipanen yang kolam pertama tadi, jumlah udang yang berada di ukuran minus atau di bawah standar hanya 11 kilo ya, dari sekitar 500 atau 600 kg hasil panen di petak yang pertama. Ini merupakan sebuah hasil yang sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa sebagian besar ya, hampir 98% mungkin ya, udangnya berukuran besar, hasil dari penggunaan teknologi NASA tentunya.
Nah, ini kita lihat udangnya besar-besar. Kita akan memegang salah satunya supaya teman-teman tahu ukurannya seperti apa. Nah, ini di tangan saya seperti ini, sebegitu besarnya ya. Mungkin kalau teman-teman atau ibu-ibu biasa membeli udang ya, biasanya kan tidak sebesar itu ya, baik di minimarket, supermarket maupun di pasar-pasar tradisional ya. Kalau ibu-ibu membeli pasti udangnya kecil-kecil ya. Karena memang yang dipasarkan di Indonesia itu adalah udang-udang yang berukuran medium ke bawah. Sedangkan ukuran-ukuran yang besar, super, ini prioritas utamanya adalah untuk diekspor ke negara-negara Jepang, Eropa, dan Amerika. Ya, tapi kita kecil-kecil sudah lumayan makan udang. Ya, betul kan Bu ya? Ya. Udang ini adalah salah satu makanan yang mempunyai kadar protein tinggi ya, sehingga bagus diberikan untuk anak-anak kita yang sedang bertumbuh, untuk memacu baik pertumbuhan otot, pertumbuhan otak dan sebagainya. Juga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, ini adalah udang-udang yang sudah disortir. Enggak ada. Kalau distributor banyak. Oh. NASA obatnya bagus tapi mahalnya itu loh. Hah? Kalau umpama berhasil, tapi kalau nggak berhasil ini dibilang Pak. Kalau ada malah yang baru. Nah, ini ada udang yang sudah disortir, dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang untuk nanti ditimbang. Ini adalah tempat timbangnya, nanti kita akan ikuti proses penimbangan udang-udang yang sudah disortir. Selamat siang buat teman-teman yang sudah menonton, yang sedang menonton siaran ini. Perusahaan punya tambak yang kita kelola, kita sewa orang untuk mengelola sebagai tempat showroom sebenarnya. Jadi bisa dikunjungi kalau pengen berkunjung ke sini ya. Nah, coba kita lihat udangnya. Nah, seperti ini udangnya besar-besar. Jadi kan dikasih nih, kayak jaring itu loh. Ya. Kan segini. Nah, orang kan buang air. Maksudnya mau ganti dia lupa sampai separuh ini. Isinya semua. Cuma apa namanya? Nah, ini adalah Mas Alip sebagai pengelola tambak NASA di Purworejo ini. Kita akan coba bincang-bincang bagaimana jalannya budidaya juga hasil yang dihasilkan. Selamat siang Mas Alip. Selamat siang Pak. Ya, mohon bisa dijelaskan ini udangnya umur berapa ya Mas yang dipanen? Ini udang umur sekitar 123 hari. 123 hari, terus kemungkinan perkiraan sekitar 6-7 kintal, tapi ini kita baru sekitar mengangkat 4 kintal dulu, belum selesai Ya. Kemudian beratnya sekitar 40 graman, ses 25 lah, sekitar 25-26 gitu lah. Kalau yang di petak pertama tadi hasilnya berapa? Petak kintal? pertama itu 5 kintal setengah dengan ses 26. 26. Ya. Sekitar 38 gram ya. Ya, 38 gram. 38 gram. Kalau produk NASA yang dipakai apa? Saya pakai tangguh, POC, Kiterna, kemudian ton sama hormonik. Ya. Kalau
total semuanya tahu masih ingat Mas berapa tangguhnya, berapa veterinanya gitu untuk 2 petak itu? Per petaknya itu seminggu itu masing-masing habisnya satu botol, berarti dikali berapa minggu berarti itu ya? Berarti itu setiap minggu semua produk itu habis 1 botol? 1 botol. Oh. Mulai diberikan sejak tebar? Sejak tebar, sebelum tebar malah. Oh, sebelum tebar. Per minggu bukan 1 botol 1 liter, jadi tangguh 1 liter, karena 1 liter. Berarti sampai ini kan 4 bulan kan berarti 16 minggu ya. Ya. Berarti habisnya sekitar yang tangguh 16 botol. Kemudian apa? POC Viterna berarti 30-an botol. Kalau tonnya? Tonnya 16. Cuman satunya ton K yang 250 ya. Ya. Bermoniknya yang botol berapa itu? Kecil. Oh, yang 100 mili. Oh. Ya. Itu difermentasi campur molase di dalam drum. Jadi semuanya ada proses fermentasi, semua produknya itu Ada. dicampur jadi satu. Tambah molase, didiamkan sekitar ya 5 sampai seminggu baru ditebarkan. Jadi nanti sebelum habis sudah buat fermentasian lagi sebelum habis. Terus aplikasi atau pemakaian ditambah berapa dosisnya setiap kali aplikasi per minggunya itu? Per kolam per hari saya 3 literan, 3 sampai 6 liter tergantung kondisi air dan hujan. Biasanya kalau hujan ya tak kasih 6 liter per hari. Dari pagi sore. fermentasi itu ya? Ya, dari fermentasi itu. Kalau satu botol tadi untuk airnya berapa jumlah? Sehingga berapa volume fermentasi? Sekitar 1 drum 60-an liter. 60 liter untuk 1 minggu? Sekitar untuk 1 minggu. Oh iya. Kalau hujan ini kan agak bisa sehari 6 liter kan, 60 liter 6 hari ya seminggu udah habis. Kalau untuk yang dipakai di pakan, dicampur pakan apa saja? Saya pakai yang di drum itu. Oh, jadi dari drum itu juga dipakai untuk campuran pakan dan untuk air. Dosisnya berapa kalau untuk pencampuran dengan pakan? Dosisnya per kilonya sekitar paling seperempat liter lah. Jadi misalnya 5 kilo sekitar hampir 1 liter, 1 ceduk gitu. Oh, kalau Cuman untuk kira-kira aja sih nggak terlalu basah tapi nggak terlalu ya. kering. Jadi setiap pemakaian mau memberikan pakan baru dilakukan pencampuran. Dari fermentasi drum itu. Ya. Kalau hasil yang sekarang didapatkan bagaimana nih Mas Alif? Udangnya seperti kondisinya? Ini sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Menurut kita ada EMS kena tapi masih bisa bertahan. Biasanya kan udah susah kalau kena apa? PMS. EMS itu. Ini alhamdulillah bisa sampai 120-an hari dengan ses 26 tadi yang kolam. Dulu umur berapa kena EMS Mas? Di bawah 1 bulan 30. ya? 30. Sekitar 30-an bulan kena. Banyak yang mati juga ya pada saat itu? Alhamdulillah sedikit. Sedikit ya? Biasanya biasanya ini alhamdulillah sedikit. Kalau tambak di sekitar sini yang lain yang tidak pakai NASA gimana? Juga ada yang banyak yang kena semua. Apakah juga ada yang bisa panen sampai sebesar ini dan umur sampai tua 120? Ada tapi jarang. Jarang ya? Nah, ini ada tangga kemarin juga udah panen awal. Oh. 40 hari. Jadi yang tidak pakai resiko terkena penyakit dan dipanen dini lebih tinggi Mas Alif ya. Nah mungkin ada semacam kesan atau pesan atau bagaimana kira-kira komentar Mas Alif terhadap pemakaian produk NASA pada udang ini? Ya produk ini emang bagus. Besok kemungkinan kita mau ini terus pakai terus. Ya. Ya. Jadi walaupun produk yang dihasilkan itu yang dipakai sampai hasil budidaya itu cukup banyak, tapi manfaatnya jauh lebih menguntungkan Mas Rif ya. Jadi walaupun orang mengatakan kesannya produk NASA itu mahal, tapi hasilnya lebih menguntungkan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Alif atas informasinya.
Nah, itu kawan-kawan sekalian, kesaksian dari pengelola tambak NASA yaitu Mas Alip yang sudah menjelaskan apa saja produk yang dipakai selama budidaya dari produk kita ya, yaitu Tangguh, Ton, Diterna, NASA, Harmoni ya, dan PUC NASA. Mas Alip memakai produk-produk itu baik untuk diaplikasikan di tambak, yaitu disiramkan secara langsung ke air tambak untuk menjaga kualitas air selama proses budidaya, untuk menjaga kehidupan udang supaya tetap stabil, supaya udang tetap sehat. Juga dipakai untuk mencampur pakan ya, jadi ada yang dicampurkan di pakan, ada yang diaplikasikan di air ya. Karena memang faktor yang menentukan keberhasilan budidaya itu dalam dua hal tadi ya, faktor air atau faktor tambak dan juga faktor pakan dalam hal ini ya, sehingga produk kita sudah bisa mensupport dari kedua hal tadi, lingkungan dan juga di pakan. Tadi juga disampaikan bahwa yang tidak menggunakan produk NASA di sekitar tambak kita ini banyak yang mengalami kematian dini karena terserang penyakit EMS. EMS itu adalah singkatan dari Early Mortality Syndrome. Jadi sindrom atau penyakit kematian di awal budidaya, biasanya menyerang pada umur 1 bulan. Ya. Kalau terserang EMS itu, maka satu-satunya jalan adalah untuk segera dipanen, karena akan habis nanti kalau tidak segera dipanen. Nah, alhamdulillah tambak kita, udang kita yang dipelihara dengan pemakaian produk NASA bisa terus tidak terserang EMS ya, sehingga bisa dipanen pada umur 120 hari ini dalam hasil yang cukup memuaskan, atau bisa kita katakan sangat memuaskan. Nah, udang-udang ini nantinya akan dibawa ke pengolahan udang ya, menggunakan truk ini dan dimasukkan melalui kotak-kotak hijau itu, yang kotak-kotak hijau itu di dalamnya adalah esnya, yang sebelumnya harus ditimbang dulu supaya mengetahui berapa ini akan ditimbang untuk menentukan berapa beratnya. Ini adalah kotak untuk penyimpan, untuk transport udang dari tambak menuju ke pengolahan udang, yang biasanya yang terdekat di sini ada di Semarang, ada di Cilacap, ada di Gresik, ada di Cirebon ya, seperti ini bentuk kotaknya. Nah, ini baru untuk menentukan, kita akan mensampling ya. Mensampling itu artinya menghitung berapa ukuran udang ya, yang akan dijadikan patokan untuk menentukan harga. Jadi dari beberapa keranjang tadi diambil sedikit, kemudian ditimbang dan akan dihitung berapa jumlah udangnya, sehingga nanti bisa ditentukan berapa berat per ekor udangnya. Nah, dari sampling itu akan menjadikan acuan harga pembelian dari pengepul kepada kita gitu. Nah, ini prosesnya seperti ini. 641 ya, dihitung per 10 udang untuk nanti dijumlah berapa udangnya dari yang panen ditimbang tadi. Tadi berat penimbangannya adalah
sekitar 6 kg. Nah, nanti dihitung berapa jumlah udangnya sehingga ketemu berapa berat per ekor udangnya, atau berapa jumlah udang per kilogramnya. Nah, itu yang akan menjadikan patokan harga pembelian dari pengepulnya kepada kita gitu. Ternyata ada serat. 1,242. Jadi yang ditimbang tadi adalah 6 kilo 42 gram dan jumlah udangnya ada 63. 163. Ada 9 gram ya? Ora cc wae, cc. Cc piro no? 25,3. Hah? 25,3. 25 ya? Ya, ternyata diberi size 25 atau berarti satu ekornya adalah 40 gram. Nah, jadi harga pembeliannya adalah untuk seharga 1 kilogramnya 25 ekor atau size 25. Ya, itu yang akan menjadikan harga pembelian untuk per kilogramnya untuk harga seluruh udang yang dihasilkan pada siang hari ini gitu. Ya, jadi dihasilkan dengan sampling tadi ya untuk menentukan berapa harga pembelian per kilogramnya. Nah, setelah disampling ketemu berapa size-nya, berapa harga per kilogramnya, kemudian baru ditimbang untuk total udangnya untuk mengetahui berapa kilo total udang yang dihasilkan dari satu petak tadi yang kedua. Nah, jadi kita menggunakan hitungan yang mudah yaitu per keranjangnya 30 kilo ya, sehingga nanti tinggal dikalikan berapa atau tinggal dijumlah berapa kali penimbangannya ya, untuk memudahkan karena sangat sensitif sekali ya untuk penimbangan ini, sehingga harus semuanya menyaksikan baik dari pengelola udang atau pemilik udang maupun dari pihak pembeli ya, sama-sama menyaksikan, sama-sama mencatat agar transparan sifatnya proses pembelian udang ini. Nah, ini keranjang yang keempat berarti sudah didapatkan 120 kg ya hasil panennya. Ini masih banyak sekali keranjang-keranjang yang belum ditimbang. Nah, kita akan laporkan sampai penimbangan selesai sehingga bisa diketahui berapa hasil panen dari petak yang kedua ya, udang yang berteknologi NASA ini. Sementara dari petak yang pertama tadi dihasilkan kurang lebih 5,5 kintal kalau tidak salah tadi ya, kata Mas Alif tadi. Jumlah tebar untuk udang yang kita pelihara adalah per petaknya 50.000 ekor dalam luasan petak 1000 meter ya, sehingga 1 meternya berisi 50 ekor udang, atau disebut kepadatannya adalah 50 ekor per meter persegi. Dalam teknis budidaya udang, kepadatan 50 ekor per meter persegi masuk dalam kategori semi intensif ya. Kalau sistem tradisional adalah di bawah 30.000, sedangkan sekitar 30.000 hingga sekitar 70.000 masuk atau 100.000 masuk semi intensif, sedangkan tambak yang di atas 100.000 per hektarnya atau 100 ekor per meter perseginya ini masuk kategori super intensif.
kita memang mengejar, kita hanya memang menebar sejumlah 50.000 atau kepadatan 50 ekor per meter persegi supaya kita mengejar udang yang ukuran udang yang besar ya, karena pada situasi akhir tahun ini di tengah ancaman resesi global ternyata harga udang juga kurang menjanjikan ya, turun karena permintaan ekspor dari negara-negara Eropa turun. Kita tahu bahwa negara Eropa itu sedang mengalami guncangan ekonomi akibat situasi global, diantaranya perang Ukraina dan Rusia, sehingga permintaan mereka terhadap konsumsi udang diantaranya juga turun. Nah, ini berpengaruh terhadap harga udang di dalam negeri, karena untuk udang-udang yang first quality atau kualitas nomor 1, pasar utamanya adalah ekspor, baik ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika dan sebagainya. Misalnya udah habis mas? Ya, masih ya? Nah, jadi satu timbangan 30, sehingga nanti cukup dikalikan berapa kali timbangan. Ini sudah 14, berarti sudah 420 kilo. Sementara itu juga masih ada udang-udang yang baru diambil dari tambak untuk penjalaan yang ketiga. Nah, ini udah terakhir untuk penjalaan yang ketiga. Nah, itu adalah kotak-kotak dari proses pengangkutan di dalam truk yang di dalamnya berisi es batu untuk menjaga kesegaran udang, sehingga selama proses transportasi dari tambak sampai ke pengolahan sampai diekspor, udang masih dalam kondisi yang segar. Karena udang adalah salah satu jenis hasil panen budidaya perikanan yang punya protein tinggi. Sifat dari protein tinggi ini jika tidak dijaga kesegarannya, dia akan mudah berubah menjadi warna merah ya. Kita tahu bahwa beberapa hasil komoditas laut seperti udang, seperti cumi-cumi dan sebagainya, jika tidak dijaga kesegarannya, dia akan berwarna merah atau cepat mengalami pembusukan ya, sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Maka harus dijaga kesegarannya selama transportasi dengan menggunakan es batu ya. Kemudian juga ada hasil dari pemrosesan di cold storage namanya, itu ada juga produk yang disimpan dalam es, jadi udang dibekukan di dalam es untuk bisa diekspor ke negara-negara tujuan. Nah, ini sudah dihasilkan penimbangan 19 kali atau 19 kali 30, sehingga kurang lebih sudah 570 kg. Sementara masih ada 2 keranjang yang belum ditimbang, beberapa keranjang yang belum ditimbang, ada juga yang baru saja diangkat dari tambak tadi. Nih ibu-ibu, udangnya besar-besar kan ya, nih segini. Kalau di supermarket ya sudah harganya di atas mungkin sudah di atas 100.000 per kilogram. Walaupun memang kalau di pasaran dalam negeri jarang udang-udang besar seperti ini yang dipasarkan ya, karena
udang-udang seukuran besar ini prioritas utamanya adalah diekspor untuk sumber devisa negara. Nah, teman-teman sekalian, ya demikian laporan kita secara live hasil kita liput proses pemanenan udang berteknologi NASA, ya, yang menggunakan produk-produk kita yaitu tangguh probiotik, kemudian ton, kemudian Viterna, kemudian NASA, dan juga hormonik, ya. Sudah dijelaskan cara pemakaiannya oleh Mas Alif tadi, bagaimana cara pemakaiannya, cara aplikasinya, dosisnya, dan sebagainya. Mungkin ada juga yang berbeda cara pemakaiannya seperti yang Mas Alif jelaskan, karena produk kita itu sifatnya organik sehingga lebih fleksibel dari cara pemakaian maupun dosis penggunaannya, ya. Bukan produk kimia yang harus tepat cara dan dosisnya, ya. Karena kalau di dalam pemakaian produk-produk kimia baik untuk pertanian, peternakan maupun perikanan itu ada beberapa tepat namanya. Ada tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat aplikasi. Tapi karena produk kita adalah organik, sehingga untuk dosis, cara aplikasi, waktunya, dan sebagainya itu relatif tidak harus tepat-tepat sekali, ya, karena bahan organik lebih aman, kalau kelebihan tidak berbahaya, ya, kalaupun diberikan kapanpun juga tidak berbahaya, tidak merugikan. Itulah kelebihan dari produk organik sebagai salah satu produk unggulan dari produk NASA, ya. Makanya kita menggunakan produk organik untuk pertanian atau untuk agro, ya, karena produk organik aman untuk manusia, aman untuk lingkungan maupun aman untuk hewan, ternak, dan ikan, ya. Berbeda sekali dengan produk-produk kimia. Jika menggunakan produk-produk kimia, maka produk itu bisa saja tertinggal atau masuk ke dalam daging ikan maupun daging udang atau daging ayam, dan itu akan kita konsumsi. Nah, lambat laun itu akan juga tertimbun di dalam tubuh kita dan akan menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita, ya. Makanya pentingnya makanan-makanan yang menggunakan produk organik itulah di situ. Jadi untuk lingkungan juga aman, untuk manusia yang mengkonsumsinya juga aman. Nah, di sini masih ada beberapa keranjang yang berisi udang yang akan ditimbang. Diperkirakan ini masih ada 3 kali penimbangan yang berukuran 30 kg, sehingga tadi sudah 19 kali berarti 570 kg ditambah sekitar 5, jadi 15 atau 150, jadi diperkirakan sekitar 7 kintal untuk yang tambak yang kedua ini, gitu. Nah, teman-teman sekalian, demikian siaran kita dari Kabupaten Purworejo dari tambak udang berteknologi NASA, proses panen udang berteknologi NASA yang sudah menghasilkan udang-udang berkualitas super, ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk masuk di kawasan pertambakan untuk memasarkan produk NASA di dunia tambak, ya. Kawasan-kawasan tambak di Jawa yang ada di pantai utara, mulai dari Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kemudian di Jawa Tengah ada di Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, ya. Di Jawa Barat mulai dari Subang, Karawang sampai di daerah Banten, itu adalah kawasan-kawasan tambak udang. Sedangkan di luar Jawa ada di Lampung, Bengkulu, kemudian ada di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ya. Itu merupakan kawasan budidaya udang.
Teman-teman juga tidak perlu khawatir karena ada TS dari NASA yang siap membantu, baik untuk konsultasi maupun untuk pembuatan surat-surat dan sebagainya. Jika akan mengajukan penawaran ke perusahaan tambak udang, perlu diperlukan surat atau proposal, dan nanti bisa kita buatkan, tinggal teman-teman menghubungi kami. Di NASA ada beberapa konsultan perikanan, ada saya sendiri, Pak Hakim, ada juga Pak Dimas, ada juga Pak Fahmi ya, yang siap membantu. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa saya kan nggak tahu perikanan ya, tapi tenang saja karena ada konsultan NASA yang siap membantu teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu buat teman-teman yang sudah mengikuti acara live pada kesempatan ini. Tonton terus siaran-siaran live maupun media sosial NASA yang lain untuk menambah pengetahuan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda.